Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Geologi Indonesia akan membahas tentang granitoid di Pulau Kalimantan. Untuk poin-poin yang akan dibahas adalah yang pertama jenis dan komposisi batuan dasar, 2 di mana batuan tersebut tersingkap, 3 kapan terbentuknya, 4 genesa batuan dasar, 5 potensi dan cekungan yang berada di atasnya. Untuk pembahasan pertama, jenis dan komposisi batuan dasar. Terdapat 4 kompleks granitoid di Kalimantan, yaitu yang pertama kompleks Natuna Sanggau, Meratus, Pegunungan Swaner, dan Busur Tersier Kalimantan Tengah. Kompleks yang pertama adalah Natuna Sanggau. Granitoid di kompleks ini ada di Natuna, Semitau, Ketungau, dan Sanggau. Lalu memiliki umur Triasik hingga Jurasik. Granitoidnya terdiri dari granit, granodiorit, tonalit, dan diorit. Dan mineral penyusun utamanya ada biotit, piroksen, amfibol, ortoklas, plagioklas, kuarsa, dan metaluminous granit. Granitoid di kompleks ini berasosiasi dengan uranium, merkuri, emas, dan logam dasar. Kemudian setting tektoniknya itu pada fase subduksi Swaner di barat daya Kalimantan. Batuan granitoid yang terletak pada perbukitan Meratus, Kintab, Lumo, Timuk, dan Purui Dalam tersusun atas granit hividiomorfik holokristalin, tonalit, tronjemit, dan diorit dengan mineral penyusun utama berupa ortoklas, kuarsa, plagioklas, hornblende, muskovit, biotit, serta andesin dalam Sikumbang dan Herianto 1994. Batuan granitoid ini memiliki umur Trias hingga Jura atau sekitar 131 hingga 70 juta tahun yang lalu, Hartono dan Permana Dewi 1997. Granitoid ini memiliki asosiasi dengan mineralisasi biji besi dan setting tektonik pembentuknya adalah saat fase subduksi Meratus di tenggara Pulau Kalimantan. Dapat dilihat gambar di samping merupakan penyederhanaan peta geologi kompleks Meratus dimodifikasi dari Amiruddin dan Trail 1993, Setiawan DKK 2014. Ya, selanjutnya adalah Pegunungan Swaner. Secara letak Pegunungan Swaner ini berada pada Kalimantan bagian timur. Kita bisa lihat di peta A, di mana itu adalah letak Pegunungan Swaner di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Yang mana pegunungan ini meliputi daerah seperti Mensibau, Sepau, Ketapang, dan Menyukung, yang mana dijelaskan oleh Setiaji pada tahun 2011, dan juga daerah Kerandan, Pesinduk yang dijelaskan oleh Moss et al. Tahun 1997. Secara umum, Pegunungan Swaner ini memiliki batuan seperti batuan diorit, tonalit, granodiorit, dan granit. Untuk komposisi kimianya menunjukkan bahwa batuan di sini memiliki tipe granit tipe I dengan kadar potasium yang sedang hingga tinggi. Adapun untuk komponen penyusun mineral penyusunnya seperti kuarsa, hornblende, ortoklas, plagioklas, dan sedikit biotit. Menurut publikasi Nila dan kawan-kawan tahun 1995. Selain itu, batuan granit yang ada di Pegunungan Swaner ini berasosiasi dengan mineralisasi emas, logam dasar, biji besi, dan juga uranium. Untuk batuan granitoid di Pegunungan Swaner terbentuk dari hasil setting tektonik berupa granit busur vulkanis dan granit yang terbentuk pada zona rifting kontinen. Bisa kita lihat pada peta B letak dari Pegunungan Swaner yang berada di barat daya dari Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah Busur Tersier Kalimantan Tengah. Kelompok granitoid ini tersebar di beberapa lokasi seperti Singkawang, Tawau, Sintang, dan Telen. Secara umum, batuan granitoid dari kelompok ini berupa diorit, mikrodiorit, granodiorit, dan mikrogranit yang berusia dari Eosen akhir hingga Miocen awal. Menurut Hidayat dan kawan-kawan,
Mineral-mineral utama yang membentuk batuan granitoid dalam kelompok ini meliputi kuarsa, hornblende, potasium feldspat, plagioklas, biotit, klorit, dan epidot. Menurut beberapa peneliti, batuan granitoid dari kelompok ini juga terkait dengan adanya mineralisasi emas. Pembentukan batuan granitoid ini terjadi pada fase rifting kontinen. Bukti geologi menunjukkan bahwa batuan dasar Kalimantan Barat memiliki usia yang bervariasi dari Triasik hingga Kapur akhir. Batuan dasar Kalimantan ini terbagi menjadi beberapa zona. Zona yang pertama merupakan zona Sadok dan Kucing, di mana terdapat metagranitoid Triasik di barat laut Borneo yang telah teridentifikasi. Sementara granitoid dengan zircon age berkisar antara 256 hingga 207 juta tahun mewakili perluasan selatan dari domain Paleotetian Timur yang terbentuk oleh subduksi Paleotetian Timur dan tumbukan antara blok Sibumasu dengan Indochina. Pada masa itu, selama Triasik, barat laut Borneo berada di tepi tenggara Sundaland. Zona Kucing di barat laut Borneo mengandung kompleks Lupar Serabang, batuan vulkanik Serian, dan granitoid utara yang memiliki beragam usia, termasuk pembentukan batuan mafik dan vulkanik pada Kapur akhir sekitar 97 hingga 70 juta tahun yang lalu. Ini juga mengindikasikan bahwa sebagian barat laut Borneo adalah bagian dari fragmen Indochina atau Malaysia semenanjung timur di Asia Tenggara sebelum Jura. Kemudian zona yang kedua adalah zona pegunungan Sehiwaner. Pegunungan Sehiwaner terletak di sebelah bagian barat daya dari Pulau Kalimantan. Pegunungan Sehiwaner ini tersusun atas beberapa granitoid, di antaranya adalah Sukadana, Sepauk, Lau, Mandahan, dan juga Sangiang. Kelima granitoid tersebut membentuk tubuh utama pegunungan Sehiwaner dengan lebar lebih dari 200 km dan juga panjang lebih dari 500 km. Yang pertama ada granit Lau yang setara dengan granitoid Sepauk. Granitoid tersebut terdiri dari tonalit, granodiorit, cyanogranit, monzogranit, dan sejumlah kecil intrusi mafik sampai intermediate. Berdasarkan kandungan mineral zirkon yang ada pada granitoid tersebut, diperoleh informasi bahwa usia terbentuknya granitoid Lau dan Sepauk berada di umur sekitar 101 sampai 81 juta tahun yang lalu atau sekitar pertengahan Kretasius sampai akhir Kretasius. Kemudian, terdapat granitoid Sukadana yang didominasi oleh granit potasik dan cyanogranit. Granitoid tersebut diintrusi oleh granit alkali dari Sangiang dan granit alkali dari Mandahan, yang sebagian besar tersebar di daerah pegunungan Sehiwaner bagian selatan. Kedua granitoid tersebut kemungkinan memiliki umur yang sama. Umur pembentukannya berdasarkan dari kandungan zirkon adalah sekitar 85 sampai 79 tahun yang lalu, dengan terdapat beberapa zirkon yang terbentuk pada 72 juta tahun yang lalu dari granitoid Sukadana dan juga Sangiang, sehingga dapat disimpulkan bahwa granitoid yang ada di pegunungan Sehiwaner terbentuk di rentang antara pertengahan Kretasius sampai akhir Kretasius dengan rentang waktu sekitar 101 juta tahun yang lalu sampai 72 juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya adalah Genesa Granitoid NW Borneo. Seperti gambar di atas, Kalimantan tersusun dari fragmen mikrokontinen dari Sundaland yang di dalamnya terdapat bagian Sundaland asli, SW Borneo, dan Lukonia yang keberadaan granitoid di Kalimantan adalah hasil magmatisme purba berumur Jura sampai dengan Kapur yang banyak ditemui di pegunungan Swaner. Pegunungan Swaner sendiri dibagi menjadi 3 zona, yaitu NSZ, NWSZ, dan SSZ, yang mengindikasikan bahwa magmatisme yang terjadi di pegunungan Swaner akibat dari rifting, subduksi, dan pasca koalisi. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari NW Borneo dan zona dari pegunungan Swaner itu sendiri. Pada awal Jurassic atau sekitar 1000
190 juta tahun yang lalu terjadi subduksi samudra mesotetis ke kerak benua Australia, sehingga terjadi rollback sehingga Banda atau SW Borneo berpisah dari benua Australia. Proses rifting menghasilkan pluton berumur jura yang merupakan cikal bakal dari granitoid di zona ini, yang merupakan granit tertua di Pulau Kalimantan, dan jenis granit yang ada di zona ini adalah granit tipe A. Nah, gambar di atas merupakan gambar dari distribusi batuan granitoid di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Distribusi dari batuan granitoid di wilayah Kalimantan dan sekitarnya terdapat pada beberapa pulau, yaitu Pulau Natuna, Semitau, Ketungau, menurut Bemelen 1949 dan Setiaji tahun 2011. Kemudian beberapa genesa dari batuan granitoid di NW Borneo adalah terdiri atas granit, granodiorit, dan tonalit dengan mineral utama berupa biotit, amphibol pyroxene, dan metaluminous granis. Umur dari batuan granitoid di NW Borneo sekitar Triasik sampai Jurasik. Kemudian batuan ini berasosiasi dengan mineral emas, logam dasar, merkuri, dan uranium. Setting tektonika pada fase subduksi Swaner di barat daya Kalimantan. Salah satu contoh batuan granitoid NW Borneo adalah sepauk tonalit yang merupakan pluton terbesar di zona ini dan menempati sebagian besar zona NWSZ dan NSZ. K dan AR berkitar berusia antara 103 hingga 123 juta tahun menurut Heile et al. Tahun 1977. Jenis batuan yang dominan adalah tonalit dan granodiorit dengan xenogranit kecil dan monzogranit, diorit, gabbro, dan monzonit dengan tanda-tanda tipe I. Dan terkait subduksi asal, Williams dan kawan-kawan tahun 1988 mengemukakan bahwa berdasarkan komposisi dan usia, bahwa setidaknya ada 2 pluton berbeda yang ada di sekitar daerah granitoid NW Borneo. Baik, selanjutnya adalah genesa pembentukan batuan granitoid di komplek Meratus. Berdasarkan Hartono dan kawan-kawan pada tahun 1998, yang ditinjau dari data geokimia dan juga kandungan Kr pada pegunungan Meratus, komplek Meratus ini memiliki 3 periode aktivitas magmatisme, yakni pada kapur awal, kapur akhir, dan juga paleosen. Namun, untuk periode yang menghasilkan batuan granitan hanya terjadi pada kapur awal dan juga kapur akhir, seperti pemodelan evolusi tektonika pada pratersier di pegunungan Meratus, hasil modifikasi dari Wakita tahun 2000, menunjukkan beberapa event penting yang akan menghasilkan produk batuan pada komplek Meratus ini. Pertama, pada kapur awal, di mana Indonesia masih terdiri dari wilayah Indonesia Barat, yang merupakan bagian ujung tenggara dari regional benua Eurasia, dan merupakan batas perpapasan dengan lempeng samudra mesotetis, dan pada akhirnya terjadilah subduksi antara Kalimantan yang merupakan kerak benua dan juga lempeng mesotetis yang merupakan lempeng samudra. Hasil dari penunjuman pertama ini, batuan-batuan kerak samudra dari lempeng mesotetis ini seperti batuan lempung dan juga basal termetamorfisme menjadi sekis biru. Hal ini terjadi pada 180 juta tahun yang lalu. Selanjutnya 80 juta tahun kemudian, karena penunjuman itu terus terjadi, terciptalah intrusi karena aktivitas magmatisme dan menghasilkan produk-produk batuan granitoid seperti granit, tonalit, dan juga diorit. Lanjut pada proses kedua, di mana pada masa kapur tengah terjadi proses tubrukan mikrokontinen Paternoster Kangean yang berada di atas lempeng mesotetis karena tertarik oleh penunjaman yang terus berjalan, hingga akhirnya menghasilkan benturan dan menghentikan proses penunjaman yang terjadi. Hal ini terjadi di kurun 110 sampai 90 juta tahun yang lalu. Dari hal tersebutlah naik pecahan dari lempeng mesotetis seperti oviolit dan juga sedimen-sedimen laut dan kemudian menumpu dan tersingkap di atas mikrokontinen atau biasa kita sebut dengan abduksi. Setelah benturan mikrokontinen yang terjadi pada kapur tengah,
Area yang kita kenal sekarang sebagai Komplek Meratus pada kapur akhir menjadi tempat magmatisme dan vulkanisme akibat penunjuman lempeng samudera Kenotetis yang merupakan lempeng samudera yang berada di bagian belakang dari mikrokontinen Paternoster Kangean yang sudah menubruk lempeng benua atau Kalimantan. Dan pada periode inilah, Komplek Meratus menghasilkan endapan-endapan vulkanik lastik kelompok Pitap dan Haruyan yang berumur kapur awal, termasuk pada intrusi-intrusi magmatik yang terjadi pada intrusi granitik dan juga intrusi-intrusi dioritik. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 73 juta tahun yang lalu. Barulah pada tersier, Meratus terangkat bersamaan dengan terangkatnya Indonesia dan juga dipengaruhi oleh peristiwa ekshumasi dari mikrokontinen yang mulanya tenggelam. Sehingga secara sederhana, batuan-batuan granitoid yang berada pada Komplek Meratus terbentuk karena aktivitas magmatisme produk dari subduksi antara lempeng samudera, di mana ada dua lempeng samudera yang berperan pada pembentukan kali ini, yaitu lempeng mesotetis pada kapur awal dan juga lempeng kenotetis pada kapur akhir. Dan dapat disimpulkan bahwa batuan granit yang tersingkap pada sisi barat Pegunungan Meratus terjadi akibat intrusi batuan granodiorit dengan proses pengendapan flis, kegiatan vulkanisme, dan juga sedimentasi karbonat di tepi paparan. Seperti yang diterangkan pada model bawah permukaan Pegunungan Meratus yang ditinjau dari arah timur laut barat daya dari Setiana dan juga Setiadi pada tahun 2016. Terlihat batuan bagian bawah dari Pegunungan Meratus merupakan batuan granitik, lalu di atasnya menumpang batuan-batuan kerak samudera atau violit, dan terdapat intrusi-intrusi granitoid setelahnya, hingga barulah pada paling atas terendapkan batuan-batuan sedimen laut di tepi paparan. Sekian. Oke, berikutnya adalah pembahasan tentang Ganesha Granitoid Pegunungan Swaner. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, secara umum Pulau Kalimantan itu tersusun atas kolase atau penggabungan antara lempeng Sundaland dengan lempeng-lempeng mikrobenua, sehingga cukup banyak menghasilkan keanekaragaman. Sebagai contoh, seperti Ganesha Pegunungan Swaner yang akan kita bahas kali ini, itu berasal dari pecahan sebelah tenggara Sundaland yang akhirnya bergabung pada mikro-mikro kontinen benua. Yang akhirnya komposisi dari Pegunungan Swaner ini, tepatnya di barat daya Kalimantan, memiliki komposisi yang kurang lebih hampir sama dengan Sundaland yang terletak pada Sumatera, yakni memiliki komposisi batuan granitoid seperti granit, tonalit, dan granodiorit. Nah, lebih tepatnya Pegunungan Swaner terletak di Kepulauan Kalimantan sebelah barat daya Indonesia yang terbentuk setelah proses pengendapan sedimen pada masa Permian hingga Karbon yang terbentuk pada kompleks basement berupa batuan skis kristalin. Nah, sehingga Pegunungan Swaner banyak diintrusi oleh batolit berupa granit hingga kuarsa dioritik atau yang bisa lebih dikenal sebagai tonalit yang cukup besar. Nah, seperti yang bisa dilihat dari gambar di samping, penyebaran batuan-batuan beku pada Pegunungan Swaner cukup banyak dan cukup dominan daripada batuan metamorf yang terdapat di bawahnya berupa basement tersebut. Nah, batuan yang tersebar di samping ini yang mendominasi berupa tonalit sepauk, dan juga terdapat granit Sukadana yang akan kita bahas setelah ini. Nah, jika membahas Ganesha, di sini terdapat beberapa data yang bisa dilihat dari evolusi magma yang terjadi pada beberapa daerah penelitian yang telah dilakukan. Nah, adapun evolusi magma ini dimulai dari pertama zaman kapur awal hingga kapur akhir, saat terbentuk kelompok batuan granit akibat proses tumbukan kerak benua Pulau Kalimantan dengan kerak samudra yang membawa mikrokontinen. Nah, hal tersebut akhirnya membentuk kelompok batuan granit akibat proses tektonik yang akhirnya tergolong pada granitoid tipe 1. Kemudian evolusi magma dilanjutkan pada kapur akhir hingga tersier awal. Terbentuk tubuh intrusi diorit
akibat diferensiasi magma pada zona penunjaman atau subduksi yang menghasilkan magma intermediate. Nah, hal tersebut akhirnya membentuk kelompok batuan diorit yang juga sama-sama masih tergolong granitoid tipe I. Lalu yang terakhir setelah tersier awal terbentuk intrusi-intrusi batuan dolerit dan basalt dengan sifat kalk-alkali yang menunjukkan batuan tersebut yang terbentuk pada zona subduksi. Nah, batuan tersebut dolerit dan basalt kemudian diintrusi oleh andesit. Nah, yang ditunjukkan oleh beberapa analisis geokimia yang menunjukkan andesit tersebut memiliki sifat kalk-alkali yang terbentuk pada zona subduksi. Nah, kemudian kita akan membahas batuan granitoid yang cukup dominan pada daerah Pegunungan Swaner. Yang pertama ada tonalit Sepauk. Nah, batuan tonalit Sepauk ini cukup luas, hampir mendominasi semua Pegunungan Swaner seperti gambar di atas. Nah, kompleks tonalit ini tersusun dari granodiorit, tonalit itu sendiri, dan diorit yang mengintrusi batuan metamorf di bawahnya. Sehingga batuan metamorf itu seolah-olah mengambang di atas kompleks tonalit dengan karakteristik batuan tonalit seperti berbutir sedang sampai kasar, memiliki tekstur homogen, dan dengan kadar kuarsa sekitar 15-30%, dengan feldspar sekitar 40-50%. Kemudian yang mendominasi kedua ada granit Sukadana. Nah, granit Sukadana ini terbentuk pada umur kapur atas berupa batolit yang tersebar cukup luas di daerah Ketapang dan hanya sebagai intrusi-intrusi kecil di Nangataman, Nangapinoh, sampai Tumbang Manjul. Nah, granit Sukadana termasuk granit tipe I yang berasal dari sumber magma dalam yang menginterpretasikan granit tersebut sebagai granit orogenik yang berkaitan dengan pengangkatan epirogenik yang memiliki komposisi mineral terdiri dari dominan kuarsa 10-30%, oligoklas andesin 10-60%, dan K-feldspar 20-80%. Nah, yang kemudian terakhir terdapat batuan beku setelah intrusi keduanya tadi. Terdapat intrusi setelah intrusi granit Sukadana dan tonalit tadi terdapat endapan dari batuan gunung api Kerabai yang terdiri dari andesit, basalt, dan dasit, dan juga terdapat beberapa lava. Batuan ini diendapkan secara disconformity di atas granit Sukadana maupun tonalit tadi pada kapur akhir. Nah, apabila ingin mengetahui lokasi dari intrusi granit granit Sukadana tadi terdapat pada lingkungan batuan metamorf yang ditemukan di daerah Kota Baru, Hulu Espinoh, Bukit Monar, Hulu Sayan, dan Gunung Ransa, Tumbang Manjul, Kalimantan Tengah. Nah, juga bisa dilihat dari bukti gambar hasil stratigrafi daerah penelitian di Pegunungan Swaner, jelas terdapat intrusi dari tonalit Sepauk tadi yang berada di bawah yang mengintrusi batuan metamorf yang berada di atasnya. Perkenalkan, saya Nindya Ayu. Saya akan membahas mengenai Ganesha dan umur kompleks busur Kalimantan Tengah. Jadi kompleks busur Kalimantan Tengah ini berada di Kucing Zone yang melampar dari Northwest Kalimantan hingga Kalimantan Tengah dan memiliki tren busur tektonik berarah timur dan barat. Kucing Zone ini merupakan hasil pemisahan Sibu Zone oleh Lupar Line ke arah utara dan pemisahan Southwest Borneo oleh Metamorphic Pinoh dan Pegunungan Squaner ke arah selatan. Zona ini terdiri atas unit batuan metamorfik, kompleks ophiolite melange, batuan vulkanosedimen, serta intrusi. Kemudian menurut Wang et al., hasil dating dari zirkon, uranium, dan timbal menunjukkan umur 130 hingga 144 million years ago, atau sekitar Cretaceous untuk granodiorite di bagian selatan, serta 207 hingga 214 million years ago atau Jurassic untuk granit dan granodiorite di bagian utara. Kemudian menurut Amiruddin tahun 2009 terdapat 13 lokasi granit di Pulau Kalimantan, antara lain granit Pueh, granit Menyukung, granit Era, granit Topai, granit Nyaan, granit Alan, dan granit Kelai di bagian busur tengah, serta 6 lokasi lain di bagian selatan. Granit yang tersebar di bagian busur tengah termasuk ke dalam tipe granit Caledonia yang terbentuk akibat uplift
dan relaksasi secara cepat setelah penutupan samudra serta terdiri dari variasi intrusi yang berbeda. Magma induk dari tipe ini berkomposisi kalk alkali dan terdapat anataksis material kerak benua. Litologi penyusun tipe ini adalah granodiorit dan granit dengan plutonisme yang berlangsung relatif singkat. Baik, yang selanjutnya adalah potensi dan cekungan yang berada di atasnya, yaitu untuk cekungan sendiri yang berada di Kalimantan itu ada 3. Yang pertama adalah cekungan Tarakan, yang kedua cekungan Kutai, dan yang terakhir ada cekungan Barito. Untuk yang pertama, ini kita bisa melihat langsung, yaitu ada cekungan Tarakan. Jadi untuk gambar di slide kita bisa melihat titik lokasi dari cekungan Tarakan. Nah, cekungan Tarakan ini sendiri berada di timur Pulau Tarakan di Kalimantan Timur. Lalu cekungan ini memiliki luas sekitar 7.200 km kuadrat. Lalu di mana cekungan ini berada pada wilayah pantai timur dan selatan, juga berada di lepas pantai sebelah timur dan selatan Pulau Tarakan. Nah, teman-teman kita bisa lihat sendiri di sini, ini adalah gambar dari geologi regional cekungan Tarakan. Nah, untuk penjelasannya, cekungan Tarakan ini secara umum termasuk dalam daerah delta Paswe margin dengan kontrol tektonik minor geser lateral. Nah, dari anomali tersebut, cekungan ini diindikasikan terjadi pemekaran lantai samudra dengan asosiasi sesar-sesar geser berarah ke barat laut. Nah, untuk cekungan yang terletak di bagian timur laut ditinjau dari pusat cekungan sedimentasi yang dibagi dalam 4 subcekungan, yaitu subcekungan Tidung, Tarakan, Berau, dan Muara. Lalu pada cekungan ini dibatasi oleh punggungan Sekatak Berau di sebelah barat, punggungan Suiker Brut dan Mangkalihat Peninsula di bagian selatan, punggungan Sempurna Peninsula di utara, dan Laut Sulawesi di sebelah timur. Untuk subcekungan Tarakan yang menjadi lokasi terletak di bagian tengah dari muara Sungai Sajau. Nah, di sini kita bisa melihat yang selanjutnya adalah stratigrafi cekungan Tarakan. Nah, teman-teman kita bisa melihat nih pada stratigrafi cekungan Tarakan ini dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama kita bisa melihat wilayah selatan yang meliputi subcekungan Berau dan Muara. Lalu yang kedua pada wilayah utara yang terdiri oleh subcekungan Tidung dan Tarakan. Lalu stratigrafi di wilayah utara ini dialasi batuan dasar formasi danau yang merupakan batuan metamorf. Lalu yang di atasnya terdapat sedimen synreef yang berumur Eosen sampai Miosen tengah yang terdiri dari formasi Sembakung, Sujau, Seylor, Mankabua, Tempilan, Tabalar, Mesaloy atau Nain Tupo. Nah, mereka ini menumpang secara tidak selaras di atas sedimen synreef yang adalahnya sedimen delta dan sekitar berturut-turut formasi Meliat, Tabul, Santul, dan seperti itu. Nah, untuk titik utamanya yaitu potensi sendiri dari cekungan Tarakan. Ternyata pada cekungan Tarakan ini memiliki 2 titik lokasi yang berpotensi migas. Untuk titik yang pertama yaitu potensi migas 1 terletak di bagian timur dekat Pulau Tarakan, dan potensi migas 2 terletak di lepas pantai bagian timur. Nah, untuk potensi migas 1 itu merupakan jebakan struktur antiklin yang dikontrol oleh sesar-sesar inversi. Lalu yang potensi migas kedua merupakan bentuk dari jebakan struktur hidrokarbon sebagai sebuah antiklin yang memanjang relatif dari arah southeast ke northwest. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai cekungan Kutai. Cekungan Kutai merupakan cekungan sedimen tersier dengan luas mencapai 165.000 km persegi dan kedalaman sekitar 12.000 sampai 14.000 meter. Oleh karena itu, cekungan ini merupakan cekungan yang paling besar dan yang paling dalam di Indonesia. Cekungan ini dibatasi oleh tinggian Mangkalihat pada sisi utaranya, terus juga terdapat sesar Andam Patemaster pada sisi selatan, terus tinggian Kucing pada sisi barat, dan juga ada
Selat Makassar pada sisi timur. Nah, cekungan Kutai ini tersusun oleh endapan sedimen yang memperlihatkan hasil siklus berupa transgresi dan regresi dengan lingkungan pengendapan yang secara umum merupakan sedimen yang didapatkan pada lingkungan delta. Nah, susunan umur stratigrafi dari tua ke muda itu dimulai dari formasi Kihamailok yang paling tua, terus juga terdapat Antam Kedanggo, terus juga vulkanik Sembulu. Selain itu juga ada Pamaluan dan kelompok Mahakam. Setelah itu terdapat formasi-formasi lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan secara rinci karena banyak sekali formasinya. Nah, mungkin secara garis besar itu tadi ya mengenai formasi dari tua ke muda. Nah, selanjutnya itu cekungan Kutai. Potensinya secara umum memiliki potensi berupa minyak dan gas bumi yang sangat besar. Tapi khususnya pada cekungan Kutai ini memiliki kandungan gas biogenik yang sangat tinggi, di mana pada kedalaman pemboran 1970 mampu menghasilkan gas biogenik yang mencapai 34 juta kubik per hari melalui production test. Oke, mungkin cukup sekian untuk cekungan Kutai. Baik, kita akan membahas cekungan Barito. Cekungan Barito sendiri merupakan sebuah cekungan sedimen yang berumur tersier dan memiliki batuan alas yang berupa batuan ultrabasa, granodiorit, gabbro, dolerit, granit, dan batuan metamorf berupa gneiss dan skis, serta batuan vulkanik elastik, dan juga dihadiri oleh batu rijang. Selain itu, cekungan Barito memiliki batuan sedimen pengisi yang berupa batu pasir, batu lempung, batu gamping, dan batu bara. Batuan beku yang menjadi batuan alas pada cekungan Barito dikenal dengan nama Ayuh Massive Basement, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunarjanto di tahun 2013. Batuan alas pada cekungan Barito berpotensi untuk menjadi reservoir hidrokarbon. Dalam penjelasan yang dibawakan oleh Sunarjanto di tahun 2013, batuan dasar yang berupa granit ini ya berumur kapur awal itu tersingkap di sekitar Sungai Hendakan di kawasan Barabai, Kalimantan Selatan. Secara megaskopis, batuan tersebut memiliki warna coklat keabuan, memiliki belahan dan pecahan yang konkoidal, serta memiliki fragmen polimik. Pada batuan tersebut, terdapat kekar gerus dan retakan-retakan menyilang pada basement batuan basement tersebut. Selain itu, terdapat pula sesar naik dan turun yang berjumlah banyak, sebagaimana yang disampaikan oleh Koning 1984 dalam Sunarjanto 2013. Jadi Koning 1984 membuat suatu penampang untuk cekungan Barito, dan di sana beliau memaparkan banyak sekali sesar naik dan sesar turun yang hadir pada cekungan Barito. Kehadiran struktur yang banyak ini menyebabkan adanya peningkatan porositas dan permeabilitas batuan. Diketahui bahwa batuan dasar yang ada pada cekungan Barito itu memiliki porositas sebesar 6% sampai 30%. Sunarjanto dan Koning tidak menyebutkan secara pasti berapa nilai permeabilitasnya, namun disebutkan bahwa nilai permeabilitasnya baik. Pada basement ini juga dijumpai adanya alterasi yang cukup tinggi dan menghasilkan batu lempung serta mineral lainnya, seperti mineral lempung dan lain-lain. Kehadiran alterasi dan hadirnya penimpaan sedimen yang terjadi di atas batuan alas ini juga mempengaruhi kualitas hidrokarbon yang terbentuk di atasnya. Cekungan Barito sendiri telah lama dieksplorasi dan dieksploitasi minyaknya, ini hidrokarbonnya. Salah satunya adalah dengan hadirnya lapangan migas Tanjung yang telah beroperasi sejak tahun 1898 oleh Hindia Belanda. Demikian penjelasan dari kelompok 2 Geologi Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.